Terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Rotendao, yang kami hormati Pak Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang kami hormati Bapak-bapak dari unsur kepolisian yang tergabung dalam tim Pembina Samsat Kabupaten Rotendao, yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, teman-teman unit UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama sebagai umat yang beriman dapat berkumpul dengan kita semua di Samsat Rotendao ini. Pada pertemuan ini teman-teman akan mendapat arahan dari Bapak Bupati maupun Bapak Gubernur terkait dengan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Rotendao. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, ya, saya berikan kesempatan kepada Kepala UPT untuk bisa mempresentasikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur dan kita semua, dan setelah itu baru kita mendapatkan arahan dari beliau-beliau. Tetapi mengingat keterbatasan waktu, karena masih ada 2 agenda penting yang harus dihadiri oleh Pak Gubernur, sehingga saya minta Pak Kepala UPT presentasi singkat-singkat saja, ya. Target realisasi, ya, kiat-kiat hambatan, terus cara mengatasi. Kepada Kepala UPT saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Rotendao, yang sama pula saya berikan kepada Bapak Kabang dan juga Bapak Staf Ahli, Bapak Adi Mendalam, kemudian Ibu Eni dan juga Ibu Selvi, Ibu Sulastri, Ibu Selvi berikan teman. Kemudian teman-teman dari kepolisian, terutama untuk pembina Samsat, dan juga rekan-rekan dari UPT KPH, kemudian Dinas Pertanian, serta rekan-rekanku yang saya sayangi dari UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendao. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan target kita di tahun 2025 ini sebesar 16 miliar 403 juta 424 ribu 16,4 miliar. Kemudian realisasi untuk sampai dengan September itu pada posisi 5 miliar 674 juta 80.091 rupiah, sekitar bisa 2. Kemudian kalau secara internal itu kita baru mencapai 4,6. Dan juga untuk bagi hasil, bukan bagi hasil tapi offset. Untuk offset itu kita sudah melakukan penyetoran Pemkab Kabupaten Rotendao sebesar 3 miliar 76 juta 582.835 rupiah. Kemudian kiat-kiat yang kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan penerimaan, kami dibantu oleh pemerintah Kabupaten Rotendao pada bulan Mei, itu kita melakukan kegiatan tilang, dan dari kegiatan tilang selama 5 hari itu terjaring 208 unit. Dari 208 unit itu ada pemasukan sebesar 103 juta, 70 ke pemerintah provinsi, 76 juta ke pemerintah provinsi, dan 30 juta lebih sebagai opsi masuk ke pemerintah Kabupaten Rotendao. Artinya balance, mereka mengeluarkan 20 juta berdasarkan kesepakatan atau MOU itu 2,5% kita ambil, kemudian kita kembalikan dengan kondisi 30 juta. Nanti ada balance atau kita pemerintah Kabupaten Rotendao untuk 10 juta. Kemudian juga kegiatan kita lakukan, kami Februari 2025 bertemu dengan Bapak Bupati, kita melakukan diskusi, kemudian dari hasil diskusi
beliau mengatakan bahwa tolong dibuat surat, dan surat itu kami buat. Dan satu permintaan kami, Pak Bupati, tolong bantu kami untuk membantu pembukaan tempat-tempat pelayanan di Kecamatan Terjal. Salah satunya Rote Landureko, kemudian Rote Timur, dan juga Rote Selatan. Berdasarkan komunikasi kami dengan Kepala Bapenda, dan kami berharap kalau bisa lebih cepat untuk bisa membantu kami dalam rangka percepatan sehingga kita bisa mendapatkan ataupun paling tidak tempat pelayanan bisa disediakan bagi kami, dan kami nanti lewat kegiatan bulanan kita bisa dapatkan start untuk melakukan pelayanan tersebut di tempat tersebut. Sampai hari ini pun belum kami dapatkan. Mohon maaf Pak Bupati, surat kami. Mohon maaf. Kemudian juga kita membangun sinergi dengan pengusaha pusat, pengusaha-pengusaha terkait dengan sosialisasi ini. Saya libatkan teman-teman dari SPBU, pemilik SPBU, dan kita sudah lakukan itu, dan mereka memberikan dukungan dalam bentuk himbauan berupa spanduk di tempat-tempat baik di SPBU. Kemudian sekolah juga kita lakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PU 31 tahun 2025, itu sudah kita lakukan. Untuk Rote Timur sudah kita lakukan, kemudian Pantai Baru, kemudian Rote Barat Laut, Rote Barat Daya, dan Rote Barat sudah kita lakukan. Sasaran kita adalah kaula muda, anak-anak muda. Mereka adalah pengguna kendaraan. Kita juga menghimbau agar kalau memang ada keterlambatan dalam pembayaran pajak, mungkin diberikan Pak Gub dan Pak Bupati, mereka lebih menyampaikan kepada orang tua bahwa bapak atau mama mau membayar pajak kendaraan. Ini yang sasaran kita ke tempat-tempat tersebut, dan juga saya mendapat dukungan dari Kepsek Pantai Baru dan Pak Mikael juga memberi kepada kami sekali. Kemudian teman-teman dari BRI juga memberi dukungan untuk kita menyampaikan penyebaran informasi ke masyarakat. Itu kita spanduknya itu kita tempatkan di Puskesmas Landureko dan juga bersebelahan dengan pasar. Itu kita spanduk untuk himbau kepada warga masyarakat. Selain itu kita juga melakukan sosialisasi di pasar. Pasar menjadi tempat interaksi antara penjual dan pembeli. Di situ kita melakukan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan. Tapi cepat-cepat yang mendetail sosialisasi di tempat ini BC begitu. Dan juga mohon maaf Bapak, mungkin salah satu kenal yang kita alami dengan ASDP itu mungkin lewat satu surat dari Bapak Gubernur atau Bapak Bupati membuka ruang dan waktu bagi kita supaya kita melakukan pengecekan terhadap aktivitas bongkar muat, terutama mereka yang menggunakan jasa apa sudah bayar pajak atau belum. Kemudian di tempat-tempat SPBU kita mungkin berkoordinasi dengan bidang ekonomi supaya kita melakukan penempatan staf di tempat-tempat SPBU. Kalau di Rote ini ada tempat, tidak seperti Kupang yang begitu banyak, memudahkan kita untuk melakukan ya paling tidak edukasi kepada masyarakat supaya membayar pajak. Memang banyak hal yang telah kami lakukan jauh sebelum itu, termasuk dukungan pemerintah Kabupaten Rotendau. Sebelum itu memberi kepada kami 2 unit kendaraan bermotor, kemudian satu dukungan kendaraan roda 4, tapi ketika kami menggunakan kami mengembalikan karena masa pinjamnya tidak selesai. Dan juga kami juga akan membangun kerjasama dengan kepala sekolah, mungkin dalam bentuk MOU, sehingga ataupun ada kedekatan antara kita dengan mereka sehingga ke depan itu bisa melakukan juga pembayaran di sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK. Kemudian untuk instansi vertikal kita sudah bersurat, dan yang sudah masuk ke kita itu adalah DEPAK
cepat sudah memberi respon dan mengirimkan jumlah kendaraan yang ada pada ASN. Kemudian satu hal lagi Bapak Bupati terkait dengan fakta integritas. Untuk seluruh ASN mungkin kita juga minta dukungan dari Bapak sehingga terjadi seperti apa yang ada pada pemerintah pusat. Demikian penyampaian kami dan saya terima kasih. Mas, kehutanan mana? Ada siap tidak? Ada? Mau cek sana. Yang lama. Kepala Badan Aset itu orangnya begini. Baru. Terima kasih. Izin Bapak, saya mewakili KPH karena beliau tidak hadir pada saat ini. Mungkin saya menyampaikan secara garis besar bahwa kami di PTB KPH Wilayah Kabupaten Rotendao punya anggarannya 600 juta Pak untuk anggaran APBD-nya. Yang paling besar adalah di Daun SJ sekitar 200 juta, yang sisanya ada 100 juta perkantoran. Untuk Daun SJ kita ke kendaraan masyarakat, pendampingan masyarakat untuk pemanfaatan potensi hasil hutan berupa leba madu, kayu putih, dan produk-produk seperti keripik. Dan lain-lain. Leba madu bisa berapa banyak sebetulnya? Kurang lebih 150 sampai 200 liter. Untuk sementara baru kita sampai 150 sampai 200 liter. Belum ambil dulu teman. dari kawasan hutan di Landuleko dan di Provinsi Selatan. Itu hasil dari apa? Dari madu, dari laut. Di luar kau diminum sendiri kau dibikin. Oh, itu nanti didampingi sampai pada pengemasan dan juga di pemasaran. Jadi berapa duit? Oh, belum sampai pada situ Pak, kami waktu dari Kementerian dan kemudian juga ada beberapa pemberdayaan yang ada intervensi dari Kementerian Kehutanan seperti pengembangan perhutanan sosial Bapak, Bank Pesona. Kami tahun ini dapat 6 kelompok, satu kelompok 50 juta, pengembangannya di lebih tanaman hortikultura, bawang merah dan juga peternakan. Ada juga kebun bibit rakyat untuk penghijauan di lahan masyarakat, 2 unit di Rote Barat sama Barat Raya, desa Oinita sama desa Oinasa. Dan juga ada pendampingan pelatihan dari Balai Diklat Kehutanan pendampingan itu, dan tahun ini setahu SK juga kami laksanakan untuk pendampingan kelompok, pelatihan dan juga pendampingan sampai yang kami harapkan untuk nanti dapat sampai pada produksi pemasaran dan menghasilkan pendapatan juga buat pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Pertanian mana pertanian? Ada? Pertanian ada tuh? Tidak ada. Ada balai yang kami kecuali. Ada, kok ada. Itu dari mana? Ini balai benih dari provinsi. Luas lahan berapa, seberapa yang masuk? Selamat siang Bapak, izin saya langsung saja. Kalau untuk balai benih DPU Puisan yang ada di Rote, luas lahannya 21 hektar. Lahan untuk perkantoran 1 hektar, terus lahan untuk pertanian untuk tanaman padi 2 hektar, lahan kebun untuk jagung 1 hektar. Yang sisanya belum dikelola Bapak, masih bentuk padan. Yang untuk tahun ini yang kami kelola lahan padi 1 hektar. Hasil yang kami dapat 2 ton 300. Terus untuk jagung MT2 untuk sementara kami kelola 1 hektar. Yang sementara kami kerjakan untuk MT2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi kan? Tidak ada. Kita berikan, koordinator mana? Perikanan. Baru pernah aktif kasih aktif PPI Kuala. Kebetulan saya koordinator. Dari sini puji Tuhan alhamdulillah beberapa bulan ini kita bisa dapat PAD sebanyak 1.500.000 itu dari hasil RPPUD yang biasa kita sebut itu SKI, surat keterangan asal ikan, yang saudara-saudara kita kirim ke OBA, ke OEBA dengan tenor.
itu kita kenai retribusi sesuai peraturan daerah. Sorry, kebetulan saya lagi uji coba, Ibu. Sorry, PPS S2, kita lagi uji coba. Alhamdulillah uji coba lagi berjalan sementara. Tapi sudah ada yang pakai kan? Belum ada yang pakai, Pak. Untuk sementara kita dari dinas ekonomi. Kita uji coba, Pak. Mungkin dari saya sekian aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman. Terima kasih izin Bapak Gubernur sebelum Bapak Bupati menanggapi ataupun memberikan arahan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah menindaklanjuti MOU antara Bupati dan Gubernur beberapa tahun kemarin, yang mana dari 66% offset itu 2,5% berdasarkan kesepakatan itu dikembalikan untuk biaya optimalisasi operasional kesamsatan. Jadi tadi hasil laporan sudah ditindaklanjuti, terima kasih. Yang kedua, Pak Bupati, saya mau sampaikan bahwa tunggakan kendaraan dinas Pemkab Rotendao itu berjumlah kurang lebih 320 juta. Tetapi izin Bapak Bupati jangan khawatir, karena pemerintah provinsi juga masih berhutang bagi hasil tahun 2024 kemarin, yang mana masih memakai sistem bagi hasil 70% untuk provinsi, 20% untuk 30% untuk kabupaten kota. Jadi mungkin izin Pak Bupati bisa memerintahkan Pak Kaban Keuangan untuk koordinasi dengan Kaban Keuangan provinsi, karena yang pasti besaran bagi hasilnya lebih besar daripada tunggakan kendaraan dinas. Tetapi kita harapkan setelah penyelesaian tunggakan itu mungkin tahun-tahun berikut harus dianggarkan agar tidak ada lagi tunggakan-tunggakan, karena sesuai dengan Pergub 31 untuk kendaraan dinas itu tidak diberikan keringanan, jadi tidak ada pemotongan denda, jadi denda tetap dibayar, sehingga hitungan-hitungan kita itu kurang lebih 320 juta untuk Pemkab Rotendao, dan saya rasa itu kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang akan kami berikan. Tinggal Pak Kaban Keuangan ke provinsi untuk dibicarakan mekanisme transfer dari provinsi ke kabupaten setelah dipotong dengan tunggakan tersebut. Dan sekali lagi Pak Pit, jadi kalau untuk di di pelabuhan ya, itu ambil contoh yang Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang itu sudah beroperasi, MRF itu sudah coba didiskusikan untuk teknis pelaksanaannya itu seperti apa sehingga bisa mencegah kendaraan-kendaraan yang mau masuk maupun yang keluar untuk harus membayar pajak dulu, nanti kerjasama Pak Kapolres ada dengan teman-teman di Lantas Kabupaten Rotendao. Mungkin ini beberapa tambahan dari saya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Bupati untuk mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanggapi. Setelah ini baru terakhir nanti kami berikan kepada Bapak Gubernur. Terima kasih. Nanti mumpung Pak Bupati ada Pak Kapolres juga, yang soal samsel ini terlanjut tentang dari beliau juga. Karena kami di Polres Timur itu ada banyak masukan bagus dari Pak Kapolres. Dari samsel ini kita maksudnya. Baik, terima kasih Pak Bu. Selamat siang buat kita semua. Saya lanjut saja langsung saja supaya tidak membuang waktu. Jadi baik, catatan-catatan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Aset tadi, saya sementara WA dengan dinas teknis Bapenda kemudian Kepala Keuangan untuk minta ditindaklanjuti apa-apa yang perlu ditindaklanjuti oleh Kabupaten dalam hal ini dinas teknis. Hal yang berikut, tentu saja kami juga terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah dibangun dengan baik. Saya nanti minta supaya Bapak di sini jangan segan-segan lapor ke saya juga, Pak. Laporkan saja cepat. Karena kadang-kadang di dinas ini sudah dibikin komitmen, saya sudah tanda tangan, tiba-tiba pada tataran prakteknya itu kemudian tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi Bapak tahu saya orang baru di kabupaten, 15 tahun daerah ini dalam kekuasaan rezim lama yang pola-pola lama itu masih dipraktekkan. Oleh karena itu dalam masa kepemimpinan saya mau ingin kita kerja cepat. Tadi untuk pertama kali saya menghadirkan
30-an adik. Sekarang saya rapat kadang-kadang kepala desa saya terpakai. Saya undang, kami ajak, saya tadi pagi ajak mereka olahraga, Car Free Day dibawa, langsung ajak ke rumah jabatan, lalu kemudian diskusi. Ternyata dari diskusi-diskusi itu saya mendapatkan begitu banyak insight, masukan-masukan mereka yang selama ini terhambat tidak bisa naik sampai di atas. Nah, hal yang sama seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, rasa-rasanya waktu kita tanda tangan kita tidak lanjut itu saya sudah berita begitu keras sama mereka, tapi ternyata masih ada juga hambatan. Jadi Bapak boleh melapor langsung ke saya Pak, supaya saya bisa lakukan percepatan-percepatan. Yang berikut tentu saja provinsi maupun kabupaten itu kita semua punya keinginan yang sama untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Tadi Pak Gub tanya saya, berapa PAD Rutendau? PAD Rutendau itu hanya 33 miliar lebih. Dia baru 3, sekian persen dari total APBD kita. Artinya kemandirian fiskal kita masih sangat rendah. Sekarang saya pacu, saya minta naik sampai 42 miliar. Sekarang saya minta target. Artinya sama seperti tadi. Kalau Pak Gub tadi di pertemuan pertama, kalau Bapak tidak capai target, Bapak bisa default sama dengan kepala Bapenda saya di Rote. Tahun ini tidak ada target, saya akan evaluasi. Karena masih ada potensial loss sebenarnya. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang untuk meningkatkan PAD. Dan ada kebocoran-kebocoran pada tataran praktis. Saya kasih contoh Bapak Ibu, Kalian C misalnya. 5 tahun lalu waktu saya masih di DPRD, sementara kita rapat paripurna, ada satu orang WA saya, Bapak, sekarang saya ada di kantor Bapenda, saya setor 15.700.000 untuk bayar pajak retribusi Kalian C. Kok orang Bapenda dia bilang, kenapa kakak setor semua, kenapa tidak separuh aja? Bapak-bapak bisa bayangkan, orang mau datang bayar tapi minta dibayar setengah aja, biar setengahnya bisa diakal-akalin. Saya waktu itu, saya karena masih galak sekali waktu itu sebagai wakil ketua, saya bilang, kepala Bapendanya bangun sebenarnya ada orang banyak rampok, banyak pencuri di kantoran. Dan ini masih bisa terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo mari kita bersih-bersih, mari kita transparan untuk tingkatkan PAD. Kita mulai dari diri kita. Karena saya tahu persis masih banyak hal yang ditutup-tutupi di Republik ini, termasuk kita di NTT dan di Rotendau ini. Oleh karena itu, dengan transparansi, dengan akuntabilitas yang baik, dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, saya pastikan PAD NTT pasti naik, termasuk di dalamnya Rotendau. Jadi saya pikir dari saya begitu cukup. Mungkin secara teknis nanti Pak Gub kasih arahan. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Paul terserah soal Samsung. Jangan jawab. Baik, seluruhnya selamat siang Bapak Ibu semua. Saya hormati Pak Gubernur, Pak Bupati beserta rombongan. Ada 5 personil kami yang berdinas di sini ya Pak Kasat. Ada 5. Mana? Ya. Ya. Jadi ada di pendaftaran, kemudian ada di registrasi, mutasi juga ada ya. Saya mungkin barangkali harus mengingatkan kaitan dengan kalau selama ini kami ini dengan saat ini setidaknya 2 kali seingat saya, 2 atau 3 kali Bapak ya, kalau di anggaran kami terkait dengan upaya untuk meningkatkan PAD ini adalah operasi Zebra, operasi Zebra Turangga. Jadi kita laksanakan rutin Bapak, kami berkooperasi dengan Pak Fred dan teman-teman ke Pantai Baru, ke sampai Rute Selatan Bapak ya, Rute Selatan kemana-mana. Namun kami berharap sebenarnya hal-hal seperti itu sebenarnya saya pikir perlu juga, namun edukasi saya rasa lebih penting. Seperti Rute Selatan itu yang jauh, kemudian di Ndau banyak kendaraan juga. Lalu kemudian terkait dengan bertambahnya kendaraan dari luar Rote yang beroperasional di Rote Pak. Ini sebentar lagi, apalagi luar NTT ini, kira-kira begitu. Apalagi sebentar lagi proyek ini jalan Bapak. Saya yakin banyak kendaraan-kendaraan double kabin yang beroperasi di sini. Nah ini bagaimana terkait dengan upaya kita untuk bisa memasukkan kembali menjadi PAD Rote. Jadi kami support Bapak untuk kaitan dengan
bagaimana mencapai target itu. Tentu kesadaran masyarakat kita yang mungkin ya di wilayah-wilayah yang masih rendah seperti ke selatan, ya Pak ya, Kutu Timur yang Jawa sana itu ya mungkin barangkali samsat keliling Pak ya. Kami punya satu bis Bapak, satu bis keliling Bapak untuk bagaimana membantu kemudahan akses. Ya, ada bis keliling yang siap operasional ya Bapak ya. Ini kita bisa siap untuk operasionalkan. Yang paling penting tadi Pak, kita harus bersiap menyambut datangnya proyek besar yang di Kutu Timur ini kaitan dengan masuknya atau bertambahnya kendaraan-kendaraan operasional yang akan hadir di Rotendao ini. Selebihnya tentu terima kasih pemerintah daerah yang sudah selama ini menyiapkan tempat yang cukup layak, namun barangkali ada beberapa hal yang bisa memantik masyarakat itu secara sadar ya, senang begitu hadir di Samsat ini karena mereka akan yang mendatangkan pendapatan daerah. Dua hal itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kiri selamat siang. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ya, biar kita di acara ini langsung fokus pada poin apa yang bisa kita kerjakan. Pak Bupati yang saya hormati, Kapolres dan jajaran dari Pukam semua tim ya, Pak Manehat dan semua tim UPTD dan pendapatan daerah di wilayah Rote. Tahun lalu kita dapat berapa sih? Tahun lalu terakhir itu mencapai 17 miliar. 17 miliar, dapat? 165%. Profit target. Profit target. Betul. Itu lagi berapa? Yang apa PKB berapa? Nah, siapa kalau kemarin PKB berapa, kehutanan berapa, pertanian berapa, lautan berapa di PKB nanti data saya Pak Manati. Tahun ini kan sudah option. Sudah. Yang seterusnya berapa? Kalau ditambah yang kita punya itu kurang lebih 7,7 M. 7,7 sudah terbagi. Iya. Asal di tingkat berapa? Masuk di Rote. Di kasnya Kabupaten Laut 3 miliar lebih. Pasnya kita sih. 4 kita. 3 di Rote. Jumlah kendaraan bermotor apa di Rote? Jumlah kendaraan bermotor total semua. Kalau jumlah semua 22.730 unit. Yang 22.000 itu yang sudah tertagih berapa wajib pajak? Kurang lebih 10.000 lebih. Tinggi loh. Tahu juga Rote. Masuk 49% hebat. Di banyak tempat ini cuma 22% saja. 20-an, 30-an, ini 49% hebat. Sekarang dulu. Jadi termasuk bagus berarti di Rote, cuma kan itu belum yang ideal. Kalau bisa kalau sudah 40% itu kejar jadi 50, 60. Karena menambah wajib pajak bayar itu otomatis menambah uang masuk. Dan ini sekarang uang masuknya ini Pak Bupati berkepentingan karena dari uang masuk yang ada ini kan beberapa besar sudah kabupaten ya. Jadi pasti tim kita ini juga jalan-jalan sendiri, tapi nanti Pak Bupati baik kita di kabupaten, di kecamatan sampai tingkat desa ini barang-barang turun untuk memastikan jangkauan yang bisa kita ambil sebetulnya itu menjadi besar. Kebanyakan khusus yang PPD apa sampai berapa? Berdiri. Kalau banyak suatu PNS ada 7 bapak. total semua jadi. Total semua berapa? Total 16 Pak. Itu sudah maksudnya polisi atau dua polisi? Dua polisi Pak. Dari dua polisi 16. Iya. Oke, sekarang dulu. Yang kehutanan berapa orang sih? 23. Berapa? 23 orang. Berapa ya? 4 tidak? PAD berapa? PNS belum Pak. Nah, coba, ini 16 orang, berapa dari 17 R? 20 kan? Nah, jadi selain tugas-tugas utama, ini kita di badan pendapatan. Jadi sekarang mulai pergi bagaimana yang kehutanan punya itu sesuai regulasi bisa jadi pendapatan. Tekan dulu. Jadi itu semua jenis hasil hutan dipetakan betul, total berapa, ada di mana, jenis apa,
dan seterusnya itu ditetapkan. Dan di situ bisa kerjasama dengan kampus teliti itu semua hasilnya, semua kandungannya. Nanti kita jual dengan pengusaha tadi itu bisa dikembangkan menjadi jenis produk tertentu. Tadi ada berapa kan? Ada madu di situ, 150 liter per tahun. Ya, kayaknya ada madu. 150 liter ya. Itu sudah dijual belum? Belum. Dia di dalam fasilitas. Belum. Itu sudah dijual dan jadi pendapatan belum? Belum. Jadi sebenarnya hasilnya diapain? Dimakan yang lain. Ya masyarakat sekitar. Nah itu begini. Itu coba dicek kandungan madu roket itu isinya. Karena madu ini adalah termasuk menjadi satu produk unggulan kita di NTT. Karena habis dari PR ini saya punya madu semua. Dan madu kita itu karena dibuang-buang aja, dipakai kayak pakai bermain gitu. Ya bukan hasil yang bernilai ekonomis gitu. Madu itu salah satu hasil dari produk hutan yang bernilai ekonomis tinggi, bernilai nutrisi tinggi, bergizi dan bernilai kesehatan tinggi dan orang banyak buruh. Saya mau cerita ada madu amfoam. Ini barangkali saya sudah cerita sudah dengar. Madu amfoam itu ada satu orang pengusaha besar di Jakarta namanya Pak Fokon Suryatmaja yang punya CTP kasih tahu saya dia dapat dari amfoam sama yang Robi Meno. Bukan yang lorot ya, bentar. Yang amfoam. Jadi ini Raja Amfoam, ini kasih dia. Raja Amfoam ini jual juga pakai muka deku anak, nama deku anak. Dan kemarin standar yang di Indonesia itu. Jadi kok betul laku juga itu madu Amfoam. Madu yang sama di kemasan kasih Pak Foko ini menjadi merek yang bagus, bisa kita cek di Instagram mereknya kanan. Itu dijual di Sin Regis di Jakarta, itu hotel bintang 5 atau bintang 6. Hotelnya hotel. Tapi dia mengambil madu dari amfoam, dia sudah dimas bagus sama si kolorati. Nah saya tuh mau cari kalau madunya bagus, saya mau cari dia punya musuh-musuh di Jakarta untuk pakai kurus. Biar itu menjadi nilai madu yang bernilai ekonomi bagus kalau sudah diteliti memang dia punya hasilnya kandungannya oke. Jadi dalam kondisi NTT yang di model begini ini, semua barang yang bernilai ekonomi itu jangan dibikin mana gila. Kita kadang-kadang kalau pas begitu, sekarang mesti punya pikiran dari diri duit. Ini berlaku terutama bagi hutan dan di perantauan kehutanan yang itu hasil hutan bukan kayu kan banyak tuh. Demikian pun di bidang pertanian. Pertanian juga sama tadi mana tadi yang awal tuh. Ibu kok bisa cuma 2 ton per hektar per mana tuh? Jagung. Itu MT1 Pak. Iya. Jagung 2 ton per hektar itu agak aneh. Itu jagung berapa? Benih. Benihnya? Benih untuk nanti ditanam lagi oleh orang. Untuk beli 2 ton per hektar hasilnya? Benih padi Bapak. Untuk MT1. Berapa ya? Jadinya 2 ton 300. hasilnya itu 2 ton per hektar. Kemudian ada jagung dari itu ya? Ada jagung tapi sementara MT2 ini masih dikelola. Nah ini begini, kita ini namanya dinas pertanian. Ini dinas, kita tahu segala macam jenis permainan soal pertanian. Masa pertanian itu bisa minimal 3 apa kita 2 ton kan aneh. Itu pasti bisa gini. Ini sama dengan misalnya kalau saya polisi, saya pasti tahu cara menangani kejahatan. Bapak kerja urusan pertanian, bangun dulu pertanian, dikelola pertanian. Masa produksi kita kalau produksi pertanian aneh. Saya pernah ada 2 ton per hektar baru mulai dorong begini. Jadi justru kita di pertanian ini kita bikin standar tinggi punya 7 ton, 8 ton, 9 ton, jangan 2 ton. Laporan begini bakal kena menteri pertanian sudah bisa dicopot. Masa kita sudah dicopot? Menteri pertanian paling keras ya. Terus saya kasih standarnya berapa ya kalau itu pertanian Pak? Jadi Bapak, untuk benih memang dia punya standar 3 sampai 4 ton. Itu benih, tapi kalau untuk konsumsi di atas itu 5 sampai 7. Ini nak di 2 begini. Ini kalau dia itu benar harus dicopot. Jadi kita sebagai kasih contoh ini harus lebih bagus daripada masyarakat yang tidak mengerti apa-apa atau cuma pengalaman. Masyarakat itu benar pengalaman kok. Dia mungkin tidak tahu teknologi, tidak tahu informasi. Kita kan hari-hari itu berkawin di mana? Jadi kita lebih kelihatan tidak kurang paham daripada masyarakat.
Nah ini presiden khusus. Jadi sama dengan tadi hutan tadi ini, semua yang bernilai ekonomi itu bisa dijual atau baik-baik. Jangan dibikin destinasi. Kalau itu acaranya kita mau tahu kita mau di usaha untuk bantu. Dan karena ini yang dua asuransi bupati menteri provinsi itu urusan saya. Sekarang tidak boleh lagi ada kita membiarkan produksi kita itu kayak biasa-biasa aja, jangan. Itu ada ekonomi yang terduitnya. Kita sekarang mengumpulkan rupiah dan rupiah untuk biar kita punya pendapatan lebih bagus. Dan sebelum sampai ke program lain, Bapak Ibu saya di sini dapat untung duluan. Kemarin saya berumah di ND, ada 19 orang. Itu sih berapa? Dari mana? Yang 16. Oh, yang tadi urusan tadi apa kakak berapa? Siapa? 3 saja Pak. 3 sudah berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Bukan 1,5 juta. 1,5 juta. Ngomongnya salah. Jadi apa mulai operasi? Bulan Juni Pak. Oke, saya dulu. Di ND ini dengan kampung ibu swasti. 19 orang urus PAD di Kementerian Perikanan sampai dengan September ini terdapat 2.301.000. Saya pikir dua sampai 1 juta itu. Ada 19 orang. Lo bagaimana namanya kan badan pendapatan. Ini namanya badan pendapatan. PTD-nya ini. Kalau 19 orang mendapat 2 juta, tutup saja. Namanya tidak gitu. Ini kan badan pengeluaran. Namanya tidak ada banyak. Namanya badan pendapatan. Bukan badan pengeluaran. Jadi kalau sudah pengeluaran bisa badan pendapatan, tutup jangan lupa. Karena ini namanya badan pendapatan. Nah, jadi yang bertiga tadi, kita pendapatan di waktu masih bilang pada gaji dan bertiga. Bisa ya? Siap. Jangan sampai bertiga punya gaji 1 bulan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Ya kita tutup saja. Ya itu urusan sini. Logikanya gitu, logika berpikir. Sekarang urusan berapa lagi? 23. Berapa? 23. Pendapatan semua? Nah, mau nanti berpikir nanti kita diskusi lagi. Apa sekarang masih kalau tiba-tiba gubernur datang, kayak mau begini. Karena ini badan pendapatan, itu sudah berapa? Ini jaga hutan, ya. Urusan orang tidak mencuri di tidak potong-potong kayu, ya. Tapi ini badan pendapatan, saya dulu itu. Ya, karena ada uang dari situ, bapak ibu yang dapat yang enak, 3% sudah dapat memang, tidak perlu pakai kunci, kalau 3% tetap bisa jatah itu bang. Pertanyaan kalau berapa pertanyaan? Di sini sudah berapa juta? Jangan harus dari masih di suatu berapa? Berapa itu? 5.980.000. Ada berapa orang di sini? 5. Besok 1 bulan itu gaji orang itu pendapatan 5 juta, 5 orang di sini, toh? 2 orang punya gaji susah sama pendapatan. Jadi logika berpikir kita adalah kita ini badan pendapatan. Berpikir apa? Cari uang. Sama dengan pengusaha itu berpikir cari uang. Kalau ibu bekerja di bidang namanya bidang kantor dinas sosial, nah itu harus cari uang. Ya, urus orang susah itu urusannya bagaimana pakai uang untuk urusan. Kalau ibu bekerja di bidang yang banyak habis duit itu tidak apa. Ini bilangnya mau mencari duit. Ambil konsepnya, hasil tahu cara bagaimana cara mencari uang yang halal, sesuai aturan biar bisa jadi badan pendapatan yang cukup. Tapi sebelum bicara banyak lewat karena ini Pak Alex ini kita ketemu lagi kejadian. Pak Alex sebagai komandan lapangan urusan dari uang, ingat targetnya udah dipotong. Ini gubernur menteri di KPD cuma tunggu begini saja. Jadi semua masing-masing berpikir bagaimana cara optimalisasi pendapatan sehingga bisa dapat duit. Kalau butuh apa-apa, dia perlu siapa akan bisa. Tapi pasti jadi uang untuk bisa dapat yang baik. Bisa ya? Bisa. Berkeras bisa? Bisa. Berkeras bisa? Bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Apa sanksinya? Susahnya mau dibayar dari uang gaji kan mau? Siap. Potong aja. Biar masuk pendapatan. Mau? Sampai cari uang lebih keras lagi. Bisa ya? Bisa. Harus. Siap. Jangan siap sini. Pak itu dari topi baru udah siap terus. Kalau topi baru dari mana? Dari Portugis. Ini topi baru dari Portugis. Nah saya kira bisa sampaikan kita ini serius sampai
nanti santai dan serius. Nanti habis ini nanti Pak Ali saya sudah minta khusus rapat dengan seluruh pejabat dari masing-masing UPTD dan unit-unitnya, bicara tentang bagaimana setelah dievaluasi semua tadi itu apa-apa yang kira-kira perlu kita siapin, kemudian bagaimana rencana aksi terukur per bulan, per 3 bulan, per tahun kita hitung. Ya, bagi yang makin jabatan makin tinggi dan betul makin besar urus. Dan apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, jangan takut untuk kerjasama dengan pihak lain. Saya kasih contoh, Kabupaten Kupang, Kabupaten Kupang tadi ini di Bupati. Dulu itu pernah ada satu parkir di namanya Pasar Camplong, Pasar Libas ya. 1 tahun itu cuma bisa Pemda dapat 100 juta di parkir di situ. Jadi parkir 1 tahun pasar begitu ramai itu cuma dapat 100 juta saja sekolah. Waktu kerjasama dengan Bumi, pemuda Bumi di situ langsung jadi 1 miliar setahun. Salah satu waktu itu. Salah dikit yang begitu bisa cari uang. Oh, atau hebat gitu. Karena bocor banyak. Atau kita cara bagaimana merapikan pendapatan. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu di sini mengalami kesulitan urusan pendapatan di berbagai urusan masing-masing ini, jangan ragu kerjasama dengan argumentasi yang kuat. Ya, jangan ragu kerjasama. Karena kita dapat cuma 20, kerjasama dengan yang bisa dapat 100 atau 200, dan kerjasama. Ini jadi Bu Weni punya pendapatan. Jadi Bu Weni bagian eksternal di banyak sekali seperti baik. Saya pikir itu saya tidak bisa sampaikan ya, sudah saya dialog karena nanti dialog saya makin tidak fokus. Ada di samping dia orang pemarah. Saya mengatakan Bapak Ibu, kau mengatakan dia kalau segini presiden terganggu, dia orang yang emosi. Dia pada saya itu banyak sesuatu perfeksionis. Kalau saya marah kemana? Ini berapa? Oke, nanti Pak Bupati sudah buka diri kan? Pak Bupati sudah buka diri, ada apa yang butuh diselesaikan, lapor sama beliau. Bisa ya? Bisa? Bisa. Ini kantor punya siapa nih? Punya Pemda Provinsi atau Pemda Provinsi? Provinsi punya? Yakin? Bisa ikut ya? Sudah. Anda punya? Tanah sudah dipakai dari provinsi. Nah, pemuda berbupati. Ini kita sudah hubungi dengan kelurahan Lumogdan. Suruh ambil sertifikat juga. Nah, ASER, Pak Alus, bagaimana? Ini juga harus di ASER. Minum PLT, Pak. Oh iya, sementara propos itu. Jadi Pak Alus selalu banyak sementara. Saya sudah. Asal rumah pikiran atau daripada susu juga Messi, sudah. Tapi daripada rumah pikiran atau berat. Nah jadi sekarang juga diatur selesai ya. Nanti segera diatur pola teknisnya dengan Pak Alex. Apa bisa kita kerjakan? Kalau tadi targetnya 17 kan ya? 17, kalau saya lapor di Bapak Kap untuk target tahun kemarin itu 17,2 M, kemudian PKB-nya itu total 4, targetnya 4,4, tapi akhirnya itu dia 6,5. Kemudian tapi ini masih turun kan itu absen. Iya. Dari sama. Absen masuk ke kabupaten lebih besar ya. Adanya opsi Bapak itu Pak masih kenal Ya, tidak Pak. Sekarang ini sudah mulai sama yang lalu. Nah, pasti uang itu sudah jadi buat kabupaten lebih besar, kita lebih kecil. Oke, sekarang bisa disampaikan. Nanti setelah ini saya berharap tim teknisnya segera dibentuk. Saya terbiasa itu Pak habis diskusi dengan tim teknis, buat dia punya diskusi. Dan kalau eksennya disiapin, kita uji benar, oke kita eksekusi, betul kita mainkan. Saya lihat kalau khusus yang tadi, kita soal tadi. Kita singkat sedikit di sini. Ya Pak ya? Oke, terima kasih kita semua. Selamat siang. Salam. Terima kasih.